Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ade Rizky, mahasiswa Universitas Terbuka Ternate. Pada kali ini ingin membagikan materi mengenai metodologi pengembangan sistem informasi terstruktur. Pada fokus kali ini saya akan membahas tentang alat-alat pengembangan sistem. Nah, untuk alat-alat pengembangan sistem sendiri terbagi dalam dua tahapan, yaitu tahap analisis dan tahap perancangan. Nah, dalam tahapan analisis sistem, alat komunikasi digunakan untuk memfasilitasi komunikasi antara analis sistem dan pemangku kepentingan dalam memahami kebutuhan bisnis dan persyaratan sistem. Alat komunikasi ini membantu dalam menggambarkan, mengorganisir, dan mengkomunikasikan informasi yang relevan dengan analisis sistem. Nah, dalam tahapan ini terdapat 3 poin utama. Yang pertama, sistem flowchart. Bagan alir sistem atau sistem flowchart menggambarkan data, tindakan, keputusan, dan pemrosesan yang terjadi dalam sistem secara kronologis. Tujuannya adalah untuk memberikan pemahaman yang jelas tentang bagaimana sistem beroperasi dan bagaimana data bergerak melalui sistem tersebut. Bagan alir sistem sendiri biasanya menggunakan simbol yang mewakili komponen sistem seperti entitas eksternal, proses, file data, peralatan, dan aliran data antara komponen-komponen tersebut. Simbol-simbol ini dihubungkan dengan panah yang menunjukkan aliran atau langkah-langkah yang diambil dalam sistem. Nah, dalam sistem flowchart sendiri, langkah-langkah atau tindakan dalam sistem diwakili oleh blok atau kotak. Selanjutnya, data flow diagram atau DFD. DFD digunakan untuk memodelkan sistem secara konseptual dengan fokus pada aliran data di antara entitas dan proses dalam sistem, menggunakan simbol-simbol grafis untuk menggambarkan komponen-komponen tersebut. Simbol-simbol umum dalam DFD termasuk lingkaran untuk entitas eksternal, persegi panjang untuk proses, panah untuk aliran data, dan 2 garis horizontal untuk data store. DFD membantu dalam pemodelan sistem secara visual, memvisualisasikan aliran data dan interaksi antara entitas dan proses dalam sistem. DFD juga membantu dalam memahami persyaratan sistem, mengidentifikasi ketergantungan data, mengidentifikasi area yang perlu ditinggalkan atau diperbaiki, dan perancangan arsitektur sistem dan efisien. DFD sering digunakan dalam analisis dan perancangan sistem, dokumentasi, komunikasi antara anggota tim, pengembangan, dan pemahaman keseluruhan tentang sistem informasi yang kompleks. C. Data dictionary. Data dictionary mendokumentasikan metadata tentang elemen data, termasuk nama, tipe data, panjang, format, deskripsi, batasan, dan relasi tentang elemen data lainnya. Tujuan utama data dictionary adalah untuk menyediakan referensi dan dokumen yang jelas tentang elemen data yang digunakan dalam sistem. Ini membantu dalam pemahaman yang konsisten tentang data yang digunakan dalam sistem dan memastikan keberagaman dan keseragaman kekurangan dalam penggunaan data di seluruh sistem. Alat komunikasi tahap perancangan. Dalam tahap perancangan sistem, alat komunikasi digunakan untuk memfasilitasi komunikasi antara tim pengembangan dan pemangku kepentingan dalam rencana solusi sistem yang akan dibangun. Alat komunikasi ini membantu dalam menggambarkan, menjelaskan, dan mendiskusikan desain sistem secara efektif. Berikut adalah beberapa contoh alat komunikasi yang umum digunakan dalam tahap perancangan. Yang pertama, program flowchart. Flowchart ini menggambarkan urutan tindakan, keputusan, dan pemrosesan data yang terjadi dalam program, serta menggambarkan bagaimana aliran kontrol diatur. Perkenalkan, nama saya Ratu Tiralona dari Universitas Terbuka Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi semester 4. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang bagian C, yaitu decision table. Decision table telah membantu dalam menganalisis yang merancang sistem yang melibatkan pengambilan keputusan kompleks dengan banyak kondisi dan hasil yang berbeda. Decision table terdiri dari beberapa komponen utama, yaitu kondisi.
Kondisi adalah variabel atau pernyataan yang mempengaruhi pengambilan keputusan. Setiap kondisi memiliki nilai yang dapat bernilai true atau false. Yang kedua itu aksi. Aksi adalah hasil atau tindakan yang diambil berdasarkan kombinasi kondisi input yang terjadi. Setiap aksi yang berupa tindakan yang harus dilakukan atau keputusan yang harus diambil. Selanjutnya yaitu aturan. Aturan menghubungkan kondisi dengan aksi. Setiap aturan berisi kombinasi input yang mengarah ke aksi tertentu. Selanjutnya itu kolom kepastian. Kolom ini menunjukkan apakah aksi yang diambil adalah pasti atau opsional. Jika aksi adalah pasti, maka akan ada tanda atau simbol yang menunjukkan bahwa aksi tersebut harus dilakukan. Decision table menyajikan kombinasi kondisi dan aksi dalam bentuk tabel yang berstruktur. Setiap baris tabel mewakili satu aturan dengan kondisi input yang sesuai dan aksi yang dihasilkan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membaca hasil kerja kelompok kami, data flow diagram. DFD menggunakan simbol-simbol grafis untuk menggambarkan komponen-komponen tersebut. Simbol-simbol umum dalam DFD termasuk lingkaran untuk entitas eksternal, persegi, panjang untuk proses, panah untuk aliran data, dan dua garis horizontal untuk data store. Sekian hasil penjelasan dari saya.